Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan Kana Kova. Kali ini kita akan membahas seorang artis yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Dia adalah seorang penyanyi, dia juga seorang pencipta lagu, model, dan banyak membintangi iklan. Salah satu debut filmnya yang sangat terkenal di tahun 2006 membawanya menjadi artis terbaik di Indonesia. Lagunya yang sangat terkenal dan banyak diputar di stasiun radio maupun televisi adalah Perahu Kertas. Nah, tentu kalian semua sudah tahu kan siapa dia. Tak lain tak bukan adalah Maudy yang merupakan lulusan Oxford University Inggris ini baru-baru ini kebingungan. Karena apa? Karena dia keterima di dua universitas sekaligus. Nah, universitasnya adalah Harvard dan Stanford. Dua-duanya merupakan universitas gengsi yang selalu menduduki top rank dunia. Di Harvard mau diterima di jurusan education, sedangkan di Stanford mau terpilih masuk di jurusan Master of Business Administration. Nah, tentu ini menimbulkan kegalauan karena memang keduanya universitas yang berkualitas. Nah, akhirnya Maudy Ayunda menjatuhkan pilihan kepada Stanford University karena ini merupakan passionnya. Memang tidak mudah kalau menjadi orang yang pintar seperti dia gitu ya. Bahkan kita aja yang orang-orang biasa membayangkannya aja rasa mimpi gitu ya. Nah, namun tahukah kalian bahwa di balik kesulitan Maudy Ayunda untuk memilih Stanford dan Harvard University ini, ternyata memang di antara dua universitas ini sudah timbul persaingan sejak awal berdirinya, terutama sejak awal-awal pilihan Stanford. Nah, kalian mau tahu kisahnya? Kita simak yang berikut ini. Kana Kova, peta jalan hidup anak muda, roadmap for young people's life. Stanford University adalah sebuah universitas yang terletak di California, Amerika Serikat, yang memiliki reputasi luar biasa khususnya di bidang teknologi. Universitas ini terkenal dan terpandang bukan hanya di Amerika Serikat saja, namun juga di seluruh penjuru dunia. Tetapi siapa sangka di balik besarnya universitas ini terdapat sebuah kisah yang akan menginspirasi banyak orang. Sepasang suami istri sedang mengajarkan perjalanan jarak jauh dari kota California, hingga akhirnya mereka tiba di stasiun kereta api kota Boston. Sang wanita tampak menggunakan gaun yang pudar, kemudian dia menggandeng tangan suaminya yang juga menggunakan pakaian yang sederhana dan tampaknya usang. Kemudian dari stasiun kereta api Boston, mereka melanjutkan perjalanan ke Harvard University karena mereka ingin bertemu dengan pimpinan universitas tersebut. Ketika sepasang suami istri ini sampai ke kantor pimpinan Harvard University, mereka bertemu dengan seorang sekretaris yang duduk di balik mejanya. Sang sekretaris segera mendapatkan kesan bahwa kedua orang ini berasal dari kampung, sehingga tidak mungkin ada urusan di Harvard University. Dia pun tetap duduk di mejanya dan tidak beranjak sedikit pun. Kata sang suami,
Kami ingin bertemu dengan pimpinan universitas ini, jawab sang sekretaris dengan cepat. Beliau sedang sibuk. Kemudian si istri menjawab, baiklah, kalau begitu kami akan menunggu. Kemudian sepasang suami istri tersebut duduk di kursi di dalam ruang tunggu. Selama 4 jam, sang sekretaris mengabaikan mereka, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan harapan sepasang suami istri tersebut akan menyerah dan pergi. Tetapi tampaknya suami istri tersebut sabar menunggu, dan akhirnya sang sekretaris pun frustasi. Kemudian ia memutuskan untuk bertemu dengan pimpinan universitas. Sang sekretaris segera menghadap ke pimpinan Harvard. Kemudian dia berkata, mungkin jika Anda menemui mereka selama beberapa menit, mereka akan segera pergi. Sang pimpinan Harvard menghela nafas, kemudian mengangguk sambil geram. Orang sepenting dia pasti tidak punya banyak waktu untuk suami istri yang berasal dari kampung tersebut. Kemudian sang pimpinan Harvard keluar dari ruangannya dan segera menuju ke ruang tunggu. Ketika dilihatnya dari kejauhan, ada sepasang suami istri yang menggunakan baju yang sudah usang dan tampaknya warnanya pudar. Rasa senangnya sudah muncul. Kemudian dia pun berjalan menghampiri kedua pasang suami istri tersebut dengan rasa malas. Melihat sang pimpinan Harvard berjalan menuju ke mereka, sang wanita bangkit berdiri dan berkata, kami memiliki seorang putra yang sangat mengagumi Harvard University. Namun sayangnya 1 tahun yang lalu dia meninggal karena demam tifoid. Bolehkah kami mendirikan sebuah peringatan baginya di kampus ini? Tanya sang wanita dengan mata penuh harap kepada pimpinan Harvard tersebut. Sang pemimpin Harvard tampaknya tidak tersentuh hatinya sama sekali. Bahkan wajahnya memerah karena geram. Nyonya, katanya dengan kasar, kita tidak mungkin mendirikan tugu peringatan untuk semua orang yang mengagumi Harvard lalu meninggal. Kalau kita melakukan itu, tempat ini akan penuh seperti kuburan, bentaknya kepada sang istri tersebut. Oh bukan, sang wanita menjelaskan dengan cepat. Kami tidak ingin mendirikan tugu peringatan. Kami ingin memberikan sebuah gedung untuk Harvard. Sang pemimpin Harvard memutar matanya. Dia kembali menatap sekilas pada pakaian yang sudah usang dan pudar yang mereka kenakan. Kemudian dia berteriak, sebuah gedung? Kalian tahu berapa harga sebuah gedung? Kalian perlu memiliki uang $7,5 juta hanya untuk mendirikan bangunan fisik di Harvard. Untuk beberapa saat, sang wanita terdiam. Sang pemimpin Harvard merasa senang karena dia yakin dia bisa terbebas dari mereka sekarang.
sang wanita menoleh kepada suaminya dan berkata pelan, "Kalau hanya sebesar itu biaya untuk memulai sebuah universitas, mengapa kita tidak mendirikan sendiri saja?" Suaminya mengangguk. Wajah sang pemimpin Harvard sangat kebingungan. Kemudian sepasang suami istri tersebut menjelaskan tentang asal-usul mereka dan mengapa mereka mengadakan perjalanan ke Harvard University. Senyum pun muncul dari wajah pemimpin Harvard tersebut. Kemudian dengan senang hati dia menjelaskan kepada mereka berdua tentang bagaimana cara memulai dan mendirikan sebuah universitas. Apa yang membuat pimpinan Harvard tersebut tersenyum? Ternyata sepasang suami istri tersebut adalah Mr. Leland Stanford dan istrinya bernama Jane Stanford. Sang suami adalah mantan gubernur California dan pada saat itu sedang menjabat sebagai Komite Senat Amerika Serikat. Kemudian mereka berpamitan dan bergegas menuju ke California. Mereka bermaksud mendirikan universitas di bekas peternakan kuda seluas 5.000 hektar di Palo Alto, California. Pada tanggal 11 November 1885, dana untuk pembangunan sudah dikucurkan dan mulailah pembangunan dari Stanford University. Universitas tersebut berkembang pesat sampai sekarang, bahkan menduduki top dunia. Universitas tersebut diberi nama Leland Stanford Junior University atau yang dikenal sebagai Stanford University. Ini dimaksudkan untuk menghormati putra mereka yang meninggal karena demam tifoid setelah melakukan perjalanan keliling Eropa. Beberapa saat sebelum ulang tahun ke-16, Leland Stanford Junior sayangnya harus meninggal karena demam tifoidnya. Pada hari kematian anaknya, Leland Stanford Senior berkata kepada istrinya, "Anak-anak di California akan menjadi anak-anak kita." Merupakan harapan bagi kita untuk mendirikan sebuah universitas di mana setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana kita inginkan untuk putra kita. Dan sejak saat itulah keluarga Stanford ingin mendirikan sekolah untuk mengenang putra mereka. Untuk mengenang sejarah besar keluarga Stanford, maka didirikanlah Stanford Memory Church, kemudian Stanford Mausoleum, dan patung dari keluarga Stanford. Stanford University sudah menjadi universitas yang didirikan berdasarkan keinginan luar biasa dari orang tua untuk mengenang anak tercintanya. Moral story dari kisah ini adalah janganlah kita menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Don't judge the book from its cover.